Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna channel dimanapun berada, pada beberapa waktu yang lalu kita telah membahas mengenai bewatakan oton. Bewatakan oton tidak lain adalah niasa dan upaya kita untuk mengenal diri kita lebih baik berkaitan dengan kekuatan, potensi maupun kekurangan. Dengan mengetahui berbagai kekurangan, maka kita melakukan langkah-langkah yang memungkinkan kita menjadi lebih baik. Salah satu di antara upaya yang dilakukan dalam proses wewacakan oton itu tidak lain adalah bayuh oton. Ya. Apa itu bayuh oton? Kembali saya telah menghadirkan di studio narasumber yang tidak asing bagi kita, Ida Bagus Putra Manik Aryana. Om Swastiastu, Tuan Haji. Bisa nggak dilanjutkan pembahasan mengenai satu langkah yang konkret tentang bayuh oton? Mengapa kita perlu melakukan bayuh oton? Lalu kapan sebaiknya bayuh oton dilakukan? Tentu lebih bagus lagi kalau bisa dieksplor adalah apa saja sarana-sarana yang dibutuhkan kalau orang melakukan bayuh oton. Terusan. Untuk semua Tuan Haji, kalau kita mau membayuh oton, mengacu tentu kepada sastranya. Jadi dari beberapa lontar yang dibaca tentang bayuh oton itu dapat yang simpulkan pun ada beberapa jalan yang bisa dipakai untuk mayuhin oton. Tidak hanya bebantenan saja. Jadinya ada cara untuk membayuh oton dengan mengucapkan mantram. Mantram gemana. Ada mantram gemana. Ada giri gemana, ada siwa gemana, ada wana gemana, ada gangga gemana, dan mantra-mantra gemana yang lain. Diucapkan setiap hari? Diucapkan seperti berjapa. Oh, japa kayak seperti berjapa. Nah, kemudian ada lagi yang menggunakan sarana-sarana logam. Sarana-sarana logam. Misalnya logam emas, logam perak, logam perunggu, kemudian besi, kemudian timah, dan beberapa logam yang lain yang bisa dipakai. Dan ada juga yang menggunakan prosesi pengelukatan. Jadi kita metirta yatra, mencari sumber mata air yang jumlahnya nanti ditentukan oleh otonannya. Otonan ini yang akan menentukan berapa jumlah mata air yang harus kita cari untuk meruat nike. Dan kemudian ada yang juga sarana menggunakan permata-permata. Permata-permata. Dan yang paling sering kita lakukan tentu menggunakan prosesi bebantenan. Bebantenan dipuput oleh sang sulinggih. Itu jenis-jenis bayuh oton yang umum dipakai. Yang pertama bisa dengan japa, yang kedua dengan upakara, dengan mas permata dan sebagainya, yang ketiga, yang keempat dengan cara tirta yatra, yang kelima dengan cara permata tadi. Bayuh oton itu kan seringkali dilakukan orang pada saat oton, atau dilakukan bukan pada oton, atau gimana? Kata bayuh dumun Tuan Haji. Kata bayuh punika ketika kita lihat kamus itu artinya membagi Tuan Haji. Membagi, khususnya upakara. Jadi dengan membayuh oton itu kita berbagi sarana-sarana upakara kepada penguasa otonan itu. Karena hari itu kan memiliki dewanya, ada kalanya, ada butanya. Jadinya bagaimana manusia itu berbagi. Bersyukur akan kelahirannya dan kemudian berbagi
bebantenan kepada yang kita anggap sebagai penjaga spiritual kita, penjaga spiritual kita gitu. Gitu tadi. Nike, soal arti kata bayuh. Bayuh punika kan bayuh punika kan. Tapi ada juga yang menyebutkan bayuh. Bayuh oton kan gitu. Nah, bayuh oton. Bukan bayuh oton tapi ada bayuh. Yang bayuh oton. Artinya mungkin itu artinya bahaya dari kelahirannya itu diruat dengan prosesi bayuh oton punika. Ada yang mengatakan mungkin kata bayuh itu sumbernya dari kata bayah. Bayar kepada penguasa spirit dari kelahiran. Tapi apa? Ada kemudian menyebutkan Mahayu Oton. Mahayu Oton. Jadi menjadikan siapapun yang lahir pada hari tertentu itu menjadi ayu, baik, cantik kan gitu. Tapi apapun makna tadi dari 4 kemungkinan makna itu semuanya bertujuan bahwa Bayu Oton, Mahayu Oton menjadikan Oton kita sebagai media untuk membuat diri kita lebih baik dan selamat. Kira-kira Sampodika bisa dijelaskan sarana-sarana yang secara lebih konkret tentang Bayuh Oton. Begini itu aja nggih. Kalau misalnya orang yang belum mekupak, apa itu mekupak? Mekupak itu artinya belum tanggal gigi itu Haji. Tanggal gigi ya. Tapi dia mengalami sesuatu kejadian yang tidak bisa dicerna secara nalar. Logika nalar. Kenapa dia mengalami kejadian-kejadian yang tidak bisa jadinya kesialan hidupnya gitu. Itu kemudian meminta Bayuh Oton. Kalau menggunakan sarana bebantenan, pasti itu akan dicarikan banten yang disebut dengan banten penebusan oton, menggunakan jejanganan istilahnya. Menggunakan jejanganan dan penebusan sesuai dengan hurip Pancawara. Nah, ketika dia sudah mekupak, artinya sudah tanggal gigi, sudah memiliki gigi baru, artinya dia akan menggunakan banten-banten yang sesuai dengan hitungan saptawaranya tuh Haji. Dari T sampai sanis cara. Itu menggunakan bebantenan-bebantenan yang disebut dengan sesayut tuh Haji. Ada sesayut Purna Suka, liwat Raja Bira, ada Anak Tilik Jati dan sesayut-sesayut lain yang dipergunakan gitu. Tapi dasar bebantenan itu ya banten oton dulu tuh Haji, nanti ditambahkan dengan banten Bayuh Oton. Jadi oton dulu baru ditambahkan dengan Bayuh Oton. Jadi itu mendista media utama. Kalau mau besar ya dibuatkan yang mau bangkit pakai guling boleh kan gitu boleh. Kalau dibuatkan yang kecil dapatan saja juga boleh tuh Haji. Tapi tetap namanya Bayuh Oton. Tetap dapat memenuhi fungsi memohon sesuaikan dengan kemampuan kan. Itu yang penting. Sesuaikan dengan kemampuan. Jangan ada kesan bahwa Bayuh Oton itu harus pakai guling gitu. Bahkan dengan mantram saja bisa kok. Tadi kan japa saja bisa. Kalau percaya nih kembali kepada kepercayaan kita. Yakinkan diri, ucapkan mantram gemana itu berulang-ulang. Nanti akan ada perubahan. Nah, Astungkara. Astungkara. Lalu pertanyaan berikutnya adalah kapan sebaiknya Bayuh Oton dilakukan dan di mana? Ini Bayuh Oton itu dilakukan pada momentum pertamanya nih kan Pak Haji. Dilakukan harus pada otonan. Harus ya. Misal Pak Haji Mbas lahirnya Werespati napi. Paing bukunya Perang Bakat. Werespati Paing Perang Bakat pada saat hari itulah Pak Haji Bayuh Oton. Untuk pertama kali. Atau seterusnya. Seterusnya. Misalnya kita Bayuh Oton nih 3 kali kita Bayuh Oton. Karena ketika kita lihat Tenung Sri Sedana, Tenung Kaurip dan Sri Sedana, di sana ada nilai windunya 3 kali. Kalau bisa dilakukan dalam waktu seumur hidup nikah 3 kali gitu. Seumur hidup dalam waktu terus menerus continue atau boleh anggal misalnya otonan ini lalu otonan berikutnya dia tugas ke Jerman enggak. Tidak kan nanti ada hitungan nikah. Kita misalnya usia kita sampai 100 tahun gitu misal aja nggih. Astungkara kan 100 tahun. Nanti kalau ada 3 kali di 100 tahun itu
angka 0. Misalnya di umur 24, angka 0. Bayuh di umur 24. Oh. Di umur 50 lagi 0. Bayuh di umur 50. Oh iya, itu maksudnya. Bukan setiap 6 bulan gitu. Setiap 6 bulan. Ini kan moton bahasanya. Namanya moton. Pengertian tadi, saya kira di setiap moton berturut-turut 3 kali bayuh oton. Tidak. Ketika hitungan windu itu ada 0. Oh, windu. Saya sudah lewat 0. Berdasarkan perhitungan Ide Bagus Putra Manik Ariano, 0 itu pada usia 60. Sekarang 65 lebih, sudah naik lagi. Ya, itu penting kan? Kapan itu sudah sebaiknya di mana ya? Apakah bayuh oton dilakukan di rumah sendiri, misalnya pada saat kita natap oton, atau kita dapat melakukan bayuh oton itu di gereja Sulinggih, atau di tempat tertentu. Nah, ini tolong kalau dicari di pernyataan lontar, yang terbaik itu di Pemerajaan sendiri. Oh, di Pemerajaan sendiri. Dibuatkan Banten di Pemerajaan sendiri, mengundang saudara, satu Pemerajaan, kemudian Nur Sulinggih untuk muput di Sangga Pemerajaan. Mau oton ngangen Sulinggih ngangen bayuh oton. Kalau tidak bisa, datang ke gereja. Membayuh oton di gereja, cuman kita membawa tirta kawitan. Tirta Berajaan Sangga di bawah. Tetap niko penting ya. Niko penting. Nah, itu kalau kita menggunakan bayuh oton dalam skala yang utama tuh Haji. Oh gitu. Kalau kanista gitu misalnya kan dengan mantram saja ya bisa di rumah sendiri mengucapkan mantra-mantra nikah gitu. Kalau kita tidak mampu. Kalau kita mampu ya misalnya pada saat titik 0 itu Hindu nikah mengundang saudara, kemudian ada beguling di sana, begitu misalnya, nanti makan bersama, kan momentum luar biasa. Gitu. Kalau mampu, kalau tidak jangan dipaksa. Jadi artinya jika mampu, baik untuk dilakukan. Jadi tidak ada dosa itu. Baik untuk dilakukan gitu ya. Para pemirsa yang budiman, ternyata bayuh oton sebaiknya dilakukan pada weton. Ya. Karena tujuannya adalah membersihkan diri, menghilangkan segala yang cemar yang menimpa diri akibat kelahiran. Nah, oleh karena itu sarana-sarana penting itu harus menyesuaikan sesuai dengan wewacakan oton. Kan ya? Sarananya kapan? Sebaiknya katanya dilakukan di Merajaan sendiri. Jika toh dilakukan di tempat lain, di gereja misalnya, di tempat Ide Sulinggih dapat dilakukan tetap dengan pengerestiti dan restu wasuh pada yang berasal dari Merajaan sendiri. Itu artinya betapa hubungan dan keterikatan kita dengan para leluhur itu luar biasa. Karena semua itu menjadi restu dan tidak direstuinya oleh leluhur kita. Semoga konten bayuh oton yang singkat ini dapat meyakinkan kita bahwa ritualisme yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Hindu di Bali penuh makna. Ritualisme yang dilakukan oleh kita semua punya tujuan memuliakan diri kita sebagai insan. Oleh karena itu, mari kita pahami satu demi satu konten mengenai tradisi kita. Semoga kita tercerahkan dan semoga kita tambah yakin akan apa yang kita lakukan. Suksema. Om Santi 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 Om.